Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel saya, yaitu Ngoprek Elektro. Kali ini masuk Oppo A53 ya, seperti ini. Oke, ini kerusakannya kata yang punya kena LCD. Nanti kita periksa saja. Kalau benar kena LCD, kita langsung ganti saja ya. Sekalian katanya ini tombolnya kena atau sudah nggak ada ya, ini tombol powernya, tombol bagian luar. Kemudian bingkainya atau ini bagian casingnya ada yang sudah belah, pecah-pecah, belah ya. Sebelah sini juga nih, nanti kita ganti saja. Kemudian tombol luar tadi ya, tombol on off luar, sekalian sama tombol dalamnya saja. Kemudian tombol volume juga, ini apa ya namanya, ke dalam gitu ya. Udah seperti kayak aus ya tombolnya. Oke, kita akan langsung periksa saja. Kita akan bongkar HP-nya ya. Ini dia HP-nya ya, ini HP Oppo A53 ya. Oke, sekarang kita akan bongkar saja. Pertama-tama seperti biasa kita lepas dulu SIM tray-nya ya. Untuk setiap perbaikan atau pembongkaran HP, jangan lupa kalian lepas dulu SIM tray-nya. Supaya apa? Supaya nanti tidak mengganjal, juga tidak patah ya bagian casingnya dan bagian SIM tray-nya. Oke, selanjutnya jangan dicaset dulu ya. Kita blower dulu bagian apa namanya, casingnya ya, karena ini casingnya yang pakai lem. Oke, kita panaskan dulu blower sebentar. Ya, untuk panas si blowernya sendiri kita nggak usah panas-panas ya. Kita, kalau saya itu pakai anginnya 3 dan panasnya 4 ya. Ini pakai quick saya yang analog. Sebenarnya nggak perlu panas-panas ya, asal kita panasi saja. Memakai hair dryer juga bisa ya. Tapi hati-hati juga untuk kalian ketika kalian membuka backdoor atau casing bagian belakang seperti ini. Ada juga yang menyebutnya back case ya. Itu kalian ketika mencabutnya itu jangan sekaligus ya, jangan cepat-cepat, pelan-pelan saja. Kenapa? Karena di sini ada sidik jari ya. Kalau ada sensor sidik jari atau alat sidik jari ya, berarti di situ dia ada fleksibelnya ya. Hati-hati kalau melepasnya, supaya tidak sobek bagian fleksibel sidik jarinya. Seperti ini. Kita keliling-keliling bagian pinggir-pinggirnya, kemudian kita colok ini. Nah, di sini sudah ada yang patah ya. Ya, seperti ini. Oke. Kalau sudah, ini jangan pakai lagi, kita pakai yang lebih lembut ya, seperti ini. Ini bekas bekas tempered glass ya, kita pakai plastik bekas tempered glass, tapi bukan tempered glassnya ya. Oke, seperti ini kita seset. Oke, tadi LCD nya jatuh ya, berarti ini sudah tidak nempel lagi. Oke, seset seperti ini, stop sampai setengahnya. Kenapa? Nah, karena di sana mungkin ada fleksibel sidik jarinya ya. Kemudian kita angkat seperti ini, kemudian kita panasi lagi seperti ini. Bagian ini juga kita panasi. Oke. Setelah itu kita angkat pelan-pelan.
seperti ini ya. Oke, sudah. Dan ternyata bagian fleksibel sidik jarinya berada di bawah casingnya, jadi kita aman ternyata ya. Misalkan kalian mau seset sampai atas juga bisa kayaknya. Oke, setelah kita lepas ini, kita sisihkan dulu atau pinggirkan dulu ya. Setelah itu kita akan bongkar casingnya ya. Kita buka dulu baut-bautnya ya, seperti ini ya. Kita buka baut-bautnya, agak buram. Semuanya ya, semuanya bautnya seperti ini. Oke, nanti mungkin saya akan cepati ya untuk membongkar ini. Videonya dipercepat saja nanti saya. Oke, setelah semuanya beres dan terbuka, kita langsung seset saja ya. Setelah bautnya semuanya sudah terbuka ya, kita buka. Oke, seperti ini. Pelan-pelan. Takutnya ada sidik jari. Tidak ya, ternyata dia ke sini ya. Oke, ini sudah patah, kita nanti ganti saja. Setelah itu kita buka bagian ini ya. Buka bagian baterai. Kemudian, nah, karena ini LCD-nya sudah lepas ya, kemungkinan besar dia kena LCD ya, sobek fleksibel LCD biasanya kalau lepas seperti itu. Ya, kita lanjut ya, kita bongkar bagian baterainya ya. Buka sebelah seperti ini, tahan, kemudian kita balik, kita tarik. Oke, seperti ini ya, sudah terbuka baterainya. Kemudian kita buka juga di bagian ini ya, karena ini LCD nya. Kita tarik. Oke, kita lepas karena sudah copot. Kita tarik seperti ini. Oke, kalian lihat di sini ya, ini sobek ya, LCD nya sobek seperti ini tuh. Nah, oke, nanti kita ganti. Oke, sekarang kita cek dulu apanya, ini mesinnya ya. Kita kali 10 ya, kali 10. Aduh, nggak kelihatan nih. Nah, kayak gitu ya, ini kali 10. Kalau kalian pakai ampermeter analog ya, satu di ground. Mana ya groundnya, ini aja. Oke, ini ada, kemudian ini, oke, ada ya. Kita balik, harusnya satu ada, satu nggak ada ya.
Oke, ini ada. Kemudian ini ada sedikit ya, naik sedikit jarumnya. Kita cek saja langsung ya, karena di sebagian itu ada yang normal seperti itu, ada juga yang short kecil ya. Kita akan cek saja, karena ini kemungkinan besar ini tidak kena air. Tapi aneh juga ya, ini seperti ada kena air nih. Ya kita cek saja. Maaf ya, sambil makan sedikit. Kita cek dulu saja pakai LCD baru. Ya, ini dia. Oke, kita pasang dulu saja. Kayak gini. Oh, hati-hati sobek ya. Kita kasih dulu double tip saja, takutnya sobek. Oke, kayak gini. Nah, supaya LCD-nya tidak jatuh. Oke, kita tutup. Sebenarnya dari atas juga bisa ya. Dari atas kita langsung tes bisa ya. Jadi kita rentangkan LCD-nya dan ke sini ya. Bisa, tetapi saya pengennya kayak gini, nggak apa-apa ya. Oke, kita coba kayak gini. Oke, apakah baterainya ada atau enggak ya, kita cek dulu. Kita colok dulu charger. Oke, apakah ada respon? Ada bergetar ya, tapi nggak ada tampil. Ya, dia cuman gini ya. Oke, kita coba lepas lagi baterainya dan kita cek baterainya.
Kayaknya ini kemungkinan besar kemasukan air ya. Kita coba cek dulu baterainya. 2,8 ya, harusnya sekitar 3,5 ya kalau bisa untuk dicas itu. Oke, kita akan cas dulu ini, mungkin karena didiamkan lama oleh pemiliknya. Kita cari dulu. Oke, kita masukkan dulu ini ya ke sini ya. Ini alat untuk cas baterai tanam langsung ya. Ini merek Sunshine ya. Oke, seperti ini sampai dia lampunya memerah seperti ini ya. Kalau kalian belum tahu bisa cek ya, itu ada video saya mengenai ini ya. Kemudian ini kepala USB-nya kalian bisa colok ke batok charger atau ke adaptor ya. Kali ini saya colok ke adaptor saja ya. Nah, seperti itu ya. Kita cabut dan kita colok sampai dia hijau. Oke, nah. Oh, bukan hijau ya, biru. Seperti itu, dia menyala dan kita tunggu saja dulu ya. Tunggu saja dulu sampai dia mengisi. Kalau lampunya ini tidak menyala yang merah ketika kalian colok, jangan sekali-kali kalian colok kabel USB-nya ya, karena IC di sini dia bisa rusak, menggembung dan rusak ya. Jadi pastikan dulu kalian colok baterai tanamnya, ini lampu merahnya harus menyala dulu, baru kalian colok si kabel atau kepala USB tadi ya. Oke, kita tunggu dulu sampai dia ada tegangannya naik ya dari 2,8 tadi. Oke, kita nggak usah tunggu sampai penuh ya, karena kalau ini penuh dia akan balik lagi ke merah. Tapi nggak apa-apa ya, karena kita cuman mau ngidupin lagi si baterainya. Sekarang kita lepas, kemudian kita lepas juga dari alat tembak ini ya. Oke, selanjutnya kita cek lagi. Sekarang berapa tegangannya ya sekarang setelah kita cas tadi ya. Kelihatan nggak? Nah, kayak gini. Oke, 3,9 ya. Ini harusnya sudah bisa dicas atau terbaca oleh HP ya. Oke. Sekarang kita coba pasang kembali di sini. Aduh. Kita coba pasang lagi. Apakah ada respon atau enggak? Oke, kayak gini. Kelihatan nggak? Nah, kayak gini ya. Kemudian kita balik. Kemudian kita cari kabel chargernya. Oke, kita colok. Nah, oke. Kita matikan dulu ya biar kelihatan. Oke, kita colok kabel charger. Seperti ini. Apakah ada respon atau enggak?
atau sama saja? Oke, dia nggak ada respon. Apakah ada respon pengecasan di sini? Nggak ada ya. Apakah chargernya juga kena? Kita balik dulu. Tidak ada arus. Oh, ternyata saya salah ya. Ternyata saya salah. Di sini saya copot ininya ya. Nih kabelnya saya copot. Pantesan saja nggak ada arus. Oke, kita colok. Kita cek. Nah, sekarang ada ya. Tadi salah saya. Lupa tadi bekas apa tembak, dipakai tembak ini ya, alat tembak baterai yang ini. Lupa saya. Oke, apakah baterainya terbaca? Lama juga ya. Oke, nggak ada ya, nggak ada persenan baterainya. Apa pengecasannya error juga? Kita tunggu sebentar lagi. Udah lumayan lama juga ini. Layarnya ada muncul sekarang ya. Berarti LCD-nya ini bagus nih. Kemungkinan pengecasannya agak error. Tidak ada baterai sama sekali. Tidak ada logo baterai. Oke, kita coba cabut. Cabut lagi konektor baterai. Kemudian kita pasang lagi. Oke, kita balik. Kemudian kita colok lagi. Kita tunggu sebentar, apakah ada? Tidak ada ya? Apakah masih delay atau memang segini? Sekarang kita coba cabut lagi. Tadi ini ya, tadi yang ada tulisan ini. Nah ini ya, kita coba nanti balik. Kemudian yang ada tulisan ini ya, yang ada tulisan logonya, kita cabut lagi, kita colok lagi. Yang ada tulisan logonnya, kita balik seperti ini. Oke, kita colok. Dia ada tegangan 0,2 0,1 arus ya, bukan tegangan. Ya, arus. Kemudian dia 0 ya. Oke, rupanya ini stuck mungkin. Pengecasannya error mungkin. Nggak tahu nih apakah mesinnya. Kita coba-coba lagi ya. Kita lepas. Masukkan lagi, kita coba dulu nyalakan apakah nyala atau enggak ya. Kalau ini bisa nyala berarti ada masalah juga di bagian pengecasan. Kalau ini bisa masuk ke menu berarti ada masalah di bagian pengecasan ya.
ya mentok di logo. Kita tunggu 2 menit. Oke, setelah beberapa saat dia muncul color as, color OS ya, bukan color as, color OS. Rupanya dia lama loadingnya. Oke, dia bisa masuk ke menu ya. Kita angkat perlahan-lahan. Panggilan darurat. Oke, itu ada ya. Kita tunggu apakah ada ghost touch. Nggak ada. Oke. Setelah itu kita coba lagi tadi charger yang error ya. Apakah bisa ngecas atau enggak nih. Kita ke mode darurat dulu karena saya nggak tahu apa sandinya ya. Kita colok charger. Ada ya logo petir di sana. Tetapi tidak ada konsumsi arus. Tidak ada konsumsi arus. Kita balik. Kita colok lagi. Oke, di sini ada logo pengecasan lagi. Kalian lihat di sini ada ya logo pengecasan, ada logo petir, tetapi tidak ada konsumsi arus ya. Gimana kalian lihat tidak ada konsumsi arus? Nah di sini ya, walaupun kita colok, nah dia tetap 0 ya. Ini di slot 1. Kalian lihat slot 1 0,0, yang artinya apa? Ini pengecasan palsu ya, pengecasan palsu. Berarti ini ada masalah juga di bagian konektor ya. Tapi nggak apa-apa, kita pasang dulu aja. Mungkin kita akan perbaiki konektornya, atau kalau tidak bisa kita akan ganti dengan satu papan dengan apa namanya? Ganti satu papan konektornya ya. Kita ini dulu aja. Ganti saja dulu LCD-nya, karena LCD-nya kayaknya ini normal nih. Oke. Karena ini kayaknya normal. Oke, kita matikan dulu lagi saja. Oh iya, kita cek juga bagian ini ya, volume apakah error atau enggak. Ini kita ganti saja nih nanti volume apa, tombol on off-nya juga. Lalu ini volume ya. Kita coba. Oke, normal ya, kalian lihat tuh. Oke, mungkin konektornya ya kita mesti harus ganti juga. Ini ada pengecasan palsu ya. Dan sekarang kita off-kan lagi saja. Ini harus agak neken ya, karena kita nggak pakai baut tadi.
Oke, kita matikan. Untuk setuhnya juga aman. Untuk mesinnya aman ya, tapi untuk pengecasannya ini error ya. Kita lepas tadi ininya ya, lakban nih, supaya tidak jatuh. Kita lepas lagi. Oke, kayak gini. Kata dulu. Ini. Sudah. 1, 2, selesai. Ini. 1, 2. Belum tadi ya. 1, 2. Bisa. Oke, kita lepas ini. 1. Ini nggak ada tadi ya. Langsung ada kiri itu ya. Iya. Kita lepas juga bagian ininya ya, apa ini? Penutup lakban. Kemudian penutup kamera juga lepas. Kalian takutnya lupa. Oke, seperti ini. Jadi dia groundnya kena ke belakang LCD-nya ya. Seperti ini. Oke, untuk informasi saja ya, untuk Oppo A53 itu LCD-nya bisa dipakai oleh Oppo A54 juga ini. A32, A33, A53 2020, A53s, A54 4G, A55 4G, C17, Realme C71, C17, P11s 4G Black ya. Oke ya. Jadi seperti itu. Ini kita pinggirkan dulu karena kita akan bersihkan dulu bingkai. Atau kita akan perbaiki dulu ya, kita cek dulu saja ya. Kita lihat apanya ini yang rusak nih. Papa mana?
kita cek ke bagian atas apakah 5 voltnya itu sampai atau tidak ya ke sini ya. Apa mana? Dede mana? Buka Pisos. 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 Oke, dia ada naik ya. Ada naik dia. Tetapi kenapa ada pengecasan palsu? Seperti di video saya sebelumnya, walaupun tegangannya naik, kita akan coba saja ganti dulu yang namanya konektor di bagian bawahnya. Ini kita ganti saja ya, supaya untuk keawetan juga. Kita cek dulu nih. Nih kita lihat dan bongkar dulu ya. Takutnya kalau memang tegangan sudah naik tetapi ada IC yang error ya, kayak di kasus ini ya. Kemarin ada kasus Samsung A13, tegangannya naik ada, kemudian di IC bagian atas juga sebelum masih charger ya, dia ada masuk juga tetapi tetap aja nggak bisa dicas. Ternyata tetap harus diganti ininya ya, satu PCB. Jadi kita mungkin akan pesan dulu saja. Terbang dia. Oke, kita ganti saja ya. Kita pesan dulu saja. Oke, kita pasang dulu saja LCD-nya ya. Sambil nunggu ini nih. Sambil nunggu konektornya. Kita pasang dulu aja ini di sini ya. Kayak gini aja dulu. Oke, sambil nunggu konektornya, kita pasang dulu LCD-nya ya. Oke, kita bersihkan seperti ini ya. Nah, ini pakai apa aja? Ini lem keringnya. Nah, kayak gini ya, ke semua bagian bingkainya. Kemudian kita kasih lem dan hati-hati. Nanti kita bersihkan dulu bagian kameranya seperti ini pakai cotton bud. Kemudian nanti kita hati-hati di bagian sini ada sensor. Kita jangan kasih lem di sebelah sininya ya, biar sensornya nggak ketutupan. Oke, saya mau pakai dulu mikroskop. Oke, setelah kita bersihkan dan kita juga pakai
sudah pakai lem LCD seperti jang lidah kayak gini ya di setiap sisinya. Kemudian kita sekarang langsung saja pasang LCD-nya ya, pasang LCD-nya ya. Oke. Ya, seperti ini ya. Kalau di bagian atasnya nggak ada tutup speakernya di sini ya, kalian beli saja ya, atau nggak pasang juga sebenarnya nggak apa-apa, tetapi itu hati-hati air bisa masuk lewat sini ya kalau kehujanan atau kena air ya. Untuk lebih amannya kalian kalau nggak ada tutup speaker yang bagian atas ini, kalian beli saja ketika kalian mengganti LCD tentunya ya. Oke, kita balik kalau sudah ya. Kemudian kita pasang ininya ya, apa ini ya, fleksibelnya ya. Oke, sudah. Kemudian kita tekan sedikit. Oke, kalau sudah kita tutup pakai ini. Bentar kita kasih double tip, bukan double tip ya, lakban atau solatip sedikit saja sini ya supaya diam kayak gini. Kemudian kita tutup. Oke, kayaknya ini rapat nih. Kita lepas dulu. Iya. Oke, kita tutup seperti ini. Setelah itu kita pasang juga baterainya seperti ini. Oke, kita jangan pasang dulu ya bagian konektornya. Kita begini aja dulu. Kenapa? Karena ini yang bagian bawahnya ini belum beres ya. Kita akan ganti bagian ininya, konektor PCB konektornya ya, kita akan ganti. Karena tadi ada pengecasan palsu juga. Kali ini kita akan lem dulu saja LCD-nya sambil nunggu. Oke, kita kasih dulu solatip kayak gini. Sebentar ya, ini ada yang kurang. Kita harus tutup dulu bagian belakangnya kayak gini ya. Oke, baru kita solatip. Ya, seperti ini ya tampilannya setelah kita kasih
Di sini gitu. selotip atau lakban ya ke semua pinggir-pinggirnya seperti ini dulu, dan sambil tunggu PCB konektornya datang, kita tunggu kering saja ya. Paling cepat itu lem LCD itu kering 2 jam ya, dan untuk pengeleman yang kering sempurna itu 1 hari ya.